bersama. Terlebih dahulu Pak Ketua Umum beserta seluruh jajaran yang hadir sudah di depan, dan setelah ini seluruh peserta nanti akan berfoto bersama. Kami persilakan untuk bergabung. Nah, disinilah poinnya. Bagaimana hukum atau lembaga adat Dayak khususnya, termasuk adat dimanapun bisa masuk. Artinya apa? Kalau ada persoalan lalu diselesaikan oleh mantir, lalu diselesaikan oleh dhamma itu misalnya, kemudian penyelesaian itu sudah ada kriteria lainnya, sudah memenuhi semua, maka itu menjadi dasar utama bagi kami kejaksaan menghentikan perkara. Makanya sekarang kami di kejaksaan itu sedang berupaya membentuk rumah RJ. Mungkin Bapak Ibu yang dari daerah pernah mendengar pembentukan rumah RJ. Nah, itu yang pimpinan. Artinya ini kan memang butuh pendekatan dengan masyarakat. Istilahnya begini, ini mohon maaf, apabila yang bersengketa itu Bapak yang di depan yang baju biru misalnya dengan baju merah, tentu pendekatannya kami akan beda dengan bapak-bapak yang sama-sama duduk di sana. Mungkin ini masih punya kerabat, hubungan, nggak enak, masa kita sesama keluarga sampai lapor-lapor kayak gini, pikirin tuh anak-anak segala macam. Nah, kami selaku penegak hukum kan nggak gitu paham. Hubungan emosional itu kan nggak terbangun. Nah, di sanalah lembaga adat ini berperan. Bagaimana membantu penyelesaian masalah ini agar bisa diselesaikan secara damai. Kemudian, nah ini tentu ada tolak ukur. Ada tolak ukurnya, yaitu tindak pidana tertentu. Nah, kemudian telah ada pemulihan kepada keadaan semula. Tindak pidana tertentu itu ada ancaman hukumannya maksimal 5 tahun misalnya kayak pencurian. Nama saya Andri, Ketua DAI Kecamatan Mentala, Barito Utara. Pertama yang ingin saya sampaikan mengenai sedikit ada kasus tentang mengenai adat. Nah, ini kasus perselingkuhan gitu. Yang saya tanyakan, sedikit saya paparkan kronologisnya. Jadi antara pelaku dengan korban itu sudah selesai mengenai perselingkuhan, yaitu antara suami dengan istri. Arti semua punya istri dan semua punya suami. Jadi menurut hukum adat kami, khususnya Taboyan, yaitu namanya hukum pangkau. Apa yang disebut dengan hukum pangkau? Itu dia melakukan persetubuhan dengan istri orang lain dan dia juga punya istri. Itu yang berlaku hukum pangkau. Dan mengenai hukum itu penyelesaiannya tentang adat itu sudah selesai. Arti antara pelaku dengan suami istri yang dia setubui. Secara hukum adat, Kepala Batamat Provinsi Kalimantan Tengah, juga beberapa anggota Batamat yang hadir pada pagi ini. Yang pertama, kami merasa diberikan sebuah masukan yang luar biasa pagi ini dari kedua narasumber ini, dan saya senang bangga dengan penyampaian kedua narasumber ini. Untuk itu boleh kita tepuk tangan untuk mereka. Baik, yang pertama cukup menarik dari kejaksaan tadi bahwa negara telah memberikan sebuah jaminan untuk berlakunya hukum adat tidak berlawanan dengan undang-undang negara. Kalau nggak salah ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kita mau perjelas, Pak. Yang pertama adalah bahwa apakah negara secara tertulis mengakui utamakan dulu menggunakan kearifan lokal untuk menyelesaikan sebuah masalah, baru kemudian ke negara. Apakah ada statement seperti itu? Berkaitan dengan itu, bila ada statement itu kan kita akan paham
masyarakat akan mengerti mestinya ke hukum adat dulu baru kemudian ke hukum positif. Apakah ada statement seperti itu? Atau hanya sebuah asumsi? Nah, kemudian yang berkaitan dengan itu, bahwa di lembaga adat dalam konteks hukum adat kami adalah final dan mengikat. Tetapi tadi Bapak sudah katakan tidak ada pro legis indem di hukum adat. Dan kemudian Bapak katakan bisa bila persoalan adatnya cair, maka boleh dilanjutkan ke hukum positif. Apa kaitannya dengan putusan adat dilanjutkan ke hukum positif? Apakah terputus atau bisa menjadi sebuah saksi, bisa menjadi sebuah bahan, atau bisa menjadi sebuah justru bertentangan. Jadi oleh karena itu kita mohon kepastian untuk masalah ini. Yang berkaitan dengan itu, menggunakan kearifan lokal, kalau tidak salah itu memang negara sudah menjamin. Yang berikut juga presesinya kepolisian, utamakan dulu kearifan lokal untuk menyelesaikan sebuah konflik kalau tidak salah seperti itu. Tapi karena Bapak pakar hukum, tentunya kami akan bertanya pada orang yang memang ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dari Koren, sebuah kebanggaan dari saya pribadi sebagai mantan tentara, berpikir untuk membantu masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan hak masyarakat, berkaitan dengan kondisi kenyamanan hidup di Kalimantan Tengah. Jadi memang Pak, kami sarankan secara keseharian dalam tugas teritorial, dalam tugas kemasyarakatan, dan kami hari ini adalah lembaga adat, kami mohon supaya diberikan sebuah pemahaman kepada siapapun, khususnya unsur-unsur teritorial yang ada di bawah. Karena memang sering terjadi yang tadi Bapak katakan, hukum adat berjalan kemudian digandeng sebuah hukum positif yang akhirnya kemudian masyarakat yang tidak berdaya di lapangan lalu kemudian menjadi sebuah kesulitan yang besar, padahal sederhana saja. Jadi mohon untuk disampaikan secara keseluruhan. Saya kira itu saja, mohon maaf, terima kasih, dan saya mohon maaf sekali lagi, saya Yon Rias dari Batamar Provinsi Kalimantan Tengah, dan ini adalah suara hati di mana kami ingin berbuat yang terbaik di tempat kami ingin menjadi tuan rumah yang baik di Kalimantan Tengah, kami ingin hukum adat kami berlaku untuk semua masyarakat di sini. Terima kasih. Oke, kita tengah ya, bagian tengah. Baik dari kabupaten sampai ke desa. Yang kedua, kebijakan keputusan yang diambil Dewan Adat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, berarti kan Dewan Adat yang di bawah sebelum mengambil keputusan seyogianya dikoordinasikan dulu ke Dewan Adat yang di atasnya, sehingga kebijakan itu betul-betul mutlak satu. Itu yang diinginkan oleh Dewan. Untuk mencapai itu apa? Dibuat aturan rumusan baku dari Dewan Adat Provinsi. Kami siap membantu sekiranya nanti Dewan Adat Provinsi. Ini ya, di sinilah buktinya, ya kan? Ini ada hukum kepolisian, kemudian ini ada penegakan hukum, dalam rangka penegakan hukum, yang bawah ini adalah tugas dan wewenang Polri. Kemudian bagaimana sinerginya dengan hukum adat daerah dan hukum nasional, ya kan? Di sini kita harus searah dengan asas dan sifat hukum kepolisian. Jadi hukum adat pun harus selaras, yang bisa diterapkan, yang selaras Pak. Tadi hukum kepolisian sudah saya sampaikan, semuanya kita selaraskan. Nah, seperti kita membuat undang-undang atau membuat peraturan atau membuat perda. Saya biasanya kalau membuat perda atau apapun saya dari bidang hukum Polda tidak untuk menselaraskan, mensinkronkan apakah peraturan daerah ini masih ada yang hal-hal yang tidak selaras, ya kita selaraskan Pak. Makanya dalam pembuatan perda benar-benar harus hati-hati karena harus ada naskah akademik yang sebenarnya, tidak dibuat secara sembrono, cepat-cepat yang penting jadi, artinya kerjaan tayang. Kayak super travel itu kan nggak boleh seperti itu Pak. Jadi harus benar-benar. Yang kedua adalah
sejalan dengan program Polri Presisi yang presisi yang saya sebutkan tadi Pak, ada 5 poin tadi Pak. Jadi semuanya harus saling mendukung. Kemudian adanya penghormatan dan penghargaan terhadap hukum. Pada narasumber telah memberi kesempatan kepada saya Sri Mulyanti dari Batamat Provinsi. Mohon izin Pak Panglima bertanya. Ya. Tadi Pak Arfan menyampaikan bahwa pluralisasi atau kemajemukan hukum yang ada di Indonesia seperti hukum adat, ada hukum agama, ada hukum negara, sehingga harus ada harmonisasi dari ketiga hukum ini. Namun kita lihat fakta bahwa hukum negara atau bisa dikatakan hukum positif ini cenderung pemaksaan untuk kita rakyat. Hukum adat endingnya adalah mufakat dan perdamaian, dan hukum agama juga endingnya adalah ya dan tidak. Sekarang terkait dikatakan tadi oleh Pak narasumber mengatakan bahwa banyak terjadi konflik di Kalteng terkait lahan, iklim investasi yang tidak sehat. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak supaya terjadinya harmonisasi antara aturan atau hukum, ketiga hukum ini, sehingga nantinya yang berkonflik ini tidak berbenturan dengan mengedepankan bahwa hukum adatlah yang benar, hukum positiflah yang nomor satu, atau hukum lainnya yang benar. Jadi itu saya minta tanggapan Pak Arfan terkait ketiga hukum ini yang ada di Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Masyarakat, dan juga ke perusahaan, jadi informasi kedua-duanya masuk. Jadi jangan sepihak. Itu dari kami. Nah, pertanyaan saya, ini pertanyaannya, apakah masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya masyarakat daerah masing-masing, kalau ada investasi masuk, kami kembali lagi belum pernah ada melihat ada penolakan. Itu masalah-masalah itu sudah biasa, cuma ada kepentingan bisa diselesaikan. Kalimantan Tengah aman ada. Terima kasih Pak. Pertanyaannya gitu ya. Jadi bagaimana dia mengekspresikan kerusakan-kerusakan hutan itu dengan membuat sebuah lagu dengan menggunakan bahasa Dayak Kumuan. Itu yang menarik. Delang juga menarik, itu dia berada di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kemudian Delang juga di situ ada pembauran dari masyarakat dari Sumatera Barat dengan masyarakat Dayak yang ada di sana gitu ya. Makanya di sana ada rumah betang dan berbaur dengan rumah gadang di sana itu. Itu menarik. Kemudian pemilihan Demang itu menarik juga di sana gitu ya. Yang pernah saya alami waktu itu bahwa Demang itu salah satu syarat Demang itu adalah dia memiliki gelar yang banyak. Jadi semakin banyak dia memimpin masyarakat di dalam keseharian, maka semakin banyak gelar dari Demang itu tadi ya. Semakin banyak gelarnya maka semakin berpeluang mereka menjadi Demang kepala adat. Dengan demikian artinya bahwa Demang itu dia memahami betul situasi yang ada di wilayah dia tadi. Dengan dia memimpin masyarakat tadi gitu ya. Jadi bukan Demang yang ditunjuk-tunjuk saja gitu ya. Nah ini menjadi menarik bagi kita gitu ya. Pelajaran dari Delang itu gitu ya. Nah ini menjadi penting gitu bahwa eksistensi ini budaya Dayak itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya.
eksistensinya ada di mana-mana. Kemudian ketika kita bicara masalah damang kepala adat tadi gitu ya, dalam menyelesaikan perkara pinah dan mengikat gitu ya, dan selebihnya adalah bahwa pinah dan mengikat, kemudian perdamaian, persaudaraan gitu ya, itu yang menjadi bagian dari mereka. Jadi bukan hanya sekedar pinah dan mengikatnya gitu ya, tetapi juga mengikat sebuah perdamaian dan mengikat menjadi sebuah persaudaraan. Makanya di dalam hukum adat Dayak Ngaju yang dimiliki yang dibuat oleh Damang Saililah, dia menyebutkan ada sanksi adatnya berupa yang pertama disebutkan dulu berat dan ringannya pelanggaran. Jadi berat dan ringannya pelanggaran itu jipen ya, jipen itu berat dan ringannya pelanggaran. Kemudian dari berat dan ringannya pelanggaran baru ditentukan denda adatnya. Denda adatnya semakin berat pelanggaran, maka denda adat menjadi dilakukan dengan upacara adat, kemudian juga dengan denda selain denda materi juga denda adat. Nah, jadi damang itu dalam menyelesaikan perkara itu sudah melampaui dari aturan-aturan yang ada. Bahkan hakam belum, konsep berbagi, konsep toleransi, konsep kebersamaan di dalam hakam belum tadi gitu ya. Itu. Nah, kemudian juga dia harus menghormati tata krama, aturan-aturan adat. Ada banyak nilai-nilai budaya yang diajarkan orang tua kepada anak. Kemudian sanksi adat itu tadi juga ada tadi. Nah, sumpah adat ini kelihatan sederhana gitu ya. Tetapi sumpah adat ini dia bukan hanya berhubungan dengan manusia, tapi dengan Sang Pencipta gitu ya. Jadi keyakinan kita bahwa ini berhubungan dengan Sang Pencipta. Karena seseorang yang bersumpah secara adat gitu ya, maka kalau dia melanggar adat itu dia akan terkena paling. Bahwa kehidupan mereka tidak akan baik selama kehidupan mereka tidak akan baik selama hidup dia. Itu ya, selama hayat hidup dia gitu ya. Oke, itu ya. Nah, itu seperti misalnya di kasus di Katingan itu perebutan Betang Sangkuwung ya, itu ya. Kalau tidak salah Betang Sangkuwung, kalau tidak salah. Nah, itu mereka yang sama-sama merasa memiliki gitu ya, dengan sumpah adat, akhirnya salah satu di antara mereka mundur gitu ya, tidak berani menyampaikan sumpah adat. Itu karena keyakinannya ada di luar kemampuan manusia gitu ya, yang akan menghukum mereka yang betul-betul tidak benar gitu ya. Dalam sumpah adat itu ada 3 gitu ya, ada tetek kue, peleteng batu, dan menaur kuyah kau. Kalau saya tidak jujur, tidak benar, maka jiwa raga saya akan terpotong seperti rotan yang saya potong ini. Jiwa raga saya akan tenggelam seperti batu yang saya tenggelamkan ini. Jiwa raga saya akan tercerai seperti abu dan garam yang saya taburkan ini. Itu luar biasa gitu ya. Dan itu diyakini bahwa itu akan menjadi malapetaka bagi orang yang tidak jujur, tidak benar. Baik, Gamangan Nyahu, simbol Batanggaring, keseimbangan hubungan manusia dan manusia dan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Menyanggar, memapas leo, pecar tiwah, pali, penya hiji simpe, patur membatang burak. Penya hiji simpe itu juga persatuan, patur membatang burak itu juga persatuan juga, ya. Dan itu adalah bagian dari kenapa jadi masuk ke dalam keagamaan. Karena dalam keagamaan menghendaki bahwa semua orang itu harus bersatu, jangan selalu berkonflik gitu ya. Konflik itu tidak baik dan merugikan kita semua. Itu dari keyakinan keagamaan. Kemudian Balai Hake itu menarik juga gitu ya. Itu untuk daerah Batim dulu dikenal Balai Hake karena dia berada dekat Kalimantan Selatan gitu ya. Maka banyak keluarga yang berada di Batim itu dia masuk Islam gitu ya, masuk Islam. Tapi ketika upacara adat mereka berdatangan. Nah, mereka itu ditempatkan di Balai Hake. Balai Hake itu artinya keluarga yang sudah ubah, yang berpindah agama gitu ya, tapi tetap dilayani, tetap baik, tetap bersamaan itu selalu ada gitu ya. Oke, terus. Nah, ini transformasi pemikiran bahwa antara keagamaan, antara adat dan budaya itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Itu bagian dari kesatuan. Seperti kita bicara simbol Batanggaring. Simbol Batanggaring itu dalam kebudayaan itu juga sama gitu ya.
ini adalah sebuah simbol keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dan Sang Pencipta. Kalau kita bicara lingkungan, maka orang Dayak itu melihat lingkungan itu bagian dari manusia, itu bagian dari lingkungan hidup. Jadi bukan manusia di luar lingkungan, tapi manusia juga bagian dari lingkungan hidup tadi gitu ya. Oleh karena itu maka sebetulnya ketika orang melanggar, merusak hutan, maka dia akan terkena pali. Pali itu bukan hanya sekedar larangan gitu ya, tapi juga bagaimana hubungannya dengan Sang Pencipta. Itu agama. Tetapi pali dalam arti kebudayaan bisa juga dia menjadi risiko gitu ya. Risiko ketika dia merusak hutan, maka risikonya adalah gangguan terhadap alam seperti banjir, kebakaran hutan misalnya. Nah, dalam konsep agama itu adalah kacicas akan pembelom harian endau. Oh, hidup orang itu tidak akan baik selamanya. Itu salah satu. Dan bahkan kampungnya akan juga mengalami kampung di mana tempat tinggal itu juga akan mengalami bencana. Itu sebuah keyakinan gitu ya. Keyakinan bukan hanya oleh manusia tapi hubungannya dengan Sang Pencipta tadi. Nah itu. Tetapi dalam pemikiran budaya menyanggar itu adalah sebuah kehati-hatian dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga orang tidak semena-mena memperlakukan alam semesta itu. Kalau orang memperlakukan alam semesta semena-mena, maka dia terkena pali. Pali sebagai sebuah konsep risiko yang dialami oleh komunitas gitu ya, ketika dia merusak alam semesta itu. Oleh karena itu maka Mamapas Lewu mensucikan kampung, membersihkan kampung, itu bukan sekedar membersihkan kampung. Dalam konsep budaya itu adalah bagian dari proses penyadaran orang-orang. Terus menerus dalam penyadaran bahwa kerusakan alam itu akan merugikan umat manusia. Nah, oleh karena itu maka perlu adanya konsep penyelaman petak danau. Lanjut petak danau, ya. Nah, penyelaman petak danau itu adalah sebuah konsep bagaimana pembangunan berkelanjutan itu. Ingat PT Tatuyang, petak danau akan anak jarian harian endau. Ingat PT Tatuyang, petak danau akan anak esok harian endau. Itu sudah konsep lingkungan sustainable development, pembangunan berkelanjutan, ya. Tetapi orang Dayak sudah dari dulu konsep-konsep itu. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Ela tepon petak benana sare, ela tepon kajang bisa kuat, ela tepon uyah betah wilayah. Jangan kita yang berada di wilayah sumber daya alam itu menjadi orang yang termarginalisasi. Nah, oleh karena itu maka konsep ini yang disebut dengan dalam bahasa yang sekarang ini muncul adalah ekonomi inklusif katanya gitu ya. Ekonomi inklusif, ekonomi kebersamaan. Artinya bahwa ketika ada investasi itu masuk ke wilayah Kalimantan Tengah, maka masyarakat yang ada di sekitar itu harus sejahtera juga. Nah, itu seperti apa? Bagaimana kita mengawal bahwa investasi itu juga harus memberikan kontribusi kepada pemerintah dan kontribusi kepada masyarakat. Belum Wahdat, oke sudah. Penguatan institusi kedamangan harus kita akui juga gitu ya, bahwa Demang kepala adat kita itu kan berbagai macam-macam tingkatan gitu ya, sehingga bagaimana kita menyamakan pemikiran kedamangan tadi sesuai dengan falsafah dari kehidupan orang Dayak tadi gitu ya, mengembalikan rohnya dan semangat dari kedamangan itu tadi gitu ya. Oleh karena itu maka ada waktunya kita akan memberikan sebuah pengembangan atau kualitas dari damang kepala adat tadi, sehingga mereka mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai juga dengan amanat dari Dewan Adat Dayak yang tadi gitu ya. Itu adalah salah satu tugas juga gitu ya, penguatan institusi kedamangan. Yang kedua, masyarakat Dayak itu masyarakat ada yang di bagian hulu dan hilir. Maka masyarakat yang di hulu itulah masyarakat yang paling terbelakang. Oleh karena itu maka isolasi dari keterasingan, kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan itu menjadi bagian penting dari tugas kita Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Lanjut. Nah, jadi konsep penyaluran petak danau itulah yang disebut dengan Sustainable Development Goals gitu ya, yang dicanangkan oleh pemerintah itu gitu ya. Tapi kita sudah ada menyelamat petak danau gitu ya. Ini bukan dari saya tapi dari masyarakat. Saya hanya mengumpulkan konsep-konsep dari masyarakat itu sendiri. Jadi konsep kita sudah lebih dulu gitu ya. Sustainable Development Goals tadi gitu ya.
sama saja dengan yang sekarang ini green economic gitu ya. Di dalamnya ada ekonomi inklusif, itu sudah tercover juga oleh Hakam Belom gitu ya. Berkonsep berbagi, konsep toleransi dan konsep kebersamaan. Nah disinilah konsep penyaluran peta dalam itu adalah keberlangsungan lingkungan, keberlangsungan ekonomi sosial dan budaya, dan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Nah disinilah kita memerlukan kolaborasi pemikiran, sikap, tindakan, dan semua dari pelaku-pelaku pembangunan. Lanjut. Nah inilah prospek yang kita lakukan, bahwa budaya Dayak itu adalah budaya yang ingin memanusiakan manusia. Jadi ingin memanusiakan manusia dalam konsep Barat ini, yang mereka menyebutnya human centered development, pembangunan yang berpusat pada manusia. Dan pembangunan, ketika kita bicara tentang budaya Dayak tadi, maka kita sudah masuk ke wilayah human centered development, pembangunan yang berpusat pada manusianya. Bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat dari manusia itu sendiri gitu ya. Kemudian pembangunan dari hulu, pembangunan dari belakang gitu ya. Ini menjadi bagian penting, karena sebetulnya semua kegiatan aktivitas kita berada di hulu, investasi di hulu. Jadi mereka lah yang sebenarnya yang terkena dampak lebih dulu gitu ya dari investasi yang ada. Oleh karena itu maka bagaimanapun kita perlu mempertimbangkan pembangunan dari hulu, pembangunan dari belakang, sehingga mereka juga akan bisa menikmati bahwa pembangunan itu juga berarti bagi mereka. Kemudian juga kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan kearifan lokal sebagai kebijakan. Nah ini juga bagaimana dalam kita waktu itu dibanding di Bali, pembangunan itu mulai dari hulu, dari adat, dari masyarakat adat yang di bawah tadi gitu ya, dari mereka itulah sebenarnya. Nah kita ingin juga mengembangkan pembangunan dari hulu, karena memang Kalimantan Tengah ada 11 daerah aliran sungai, ada yang di hilir, ada yang di hulu. Di hulu itulah yang terkebelakang. Oleh karena itu saatnya kebijakan-kebijakan itu yang berorientasi dari hulu, dari belakang, gitu ya, sehingga kita maju bersama, gitu ya, bukan yang lain maju, yang lainnya ketinggal. Baik, lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Sinta, luar biasa. Abang tersayang, saya selalu I love you dan beliau kalau urusan budaya ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita? Seperti itu. Baik, karena waktu ini terlalu buat kita dengan tidak mengurangi rasa. Selamat datang Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang Ibu Wakapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Ida Utari Purnama Sasi. Paling tidak 10 tahun ke depan atau 5 jangka menengah sampai jangka panjangnya 10 tahun ke depan. Rekan-rekan harus paham bahwa kita ini adalah provinsi yang terdekat dengan IKN. Jadi menjadi pertimbangan yang sangat besar bagaimana DAD ini tidak hanya berbicara mengenai wilayah adat, tetapi bagaimana memajukan masyarakat Dayak ini yang hidup di ring 3-nya IKN. Ini tantangan yang tidak mudah. Jadi bagaimana harus membangun ini? Khususnya bagaimana sumber daya manusianya. Karena ini yang tidak bisa, kita tidak boleh ketinggalan. Belajar dari Jakarta. Jakarta ring 3-nya itu adalah ada Bogor, Jabodetabek tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus berkembang, maju. Ayo, rencana strategis ini harus masuk di dalamnya. Pertimbangannya adalah kita adalah provinsi terdekat dari
memberdayakan dukungan dari suku Dayak. Itu tidak bisa dinafikan. Jangan lupa juga bahwa Nusantara ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan. Kita tidak bisa hanya hidup dalam satu suku saja sehingga kita tidak punya kompetitor. Kompetitor bukan diartikan negatif, tetapi kompetitor adalah sesuatu yang positif untuk menjadi struggle, tantangan. Mohon ini dimasukkan nanti di dalam rencana strategisnya. Kalau 5 tahun ke depan, bukan hanya nanti tahun 2023, 2024, tidak hanya itu. Dan tidak hanya masalah wilayah adat. Itu satu hal yang saya ingatkan. Berikutnya adalah kita baru saja di DOK itu diapain ya? Di apa? Ya udah diputuskan oleh DPR MPR bahwa kita punya yang namanya KUHP baru. Nah, kalau kita berbicara hukum adat, maka jangan sampai bertolak belakang dengan hukum negara yang mengayomi kita. Jadi sinergi antara hukum nasional dan hukum adat inilah yang harus disinergikan. Mana yang masuk, mana yang tidak. Kan mau break ke maghrib pesan bisa ya, habis udah bisa sekali lagi, karena Allah SWT Tuhan Mesa itu sesungguhnya satu aja. Agama apapun itu namanya, karena Tuhan satu, ganjil, nggak mungkin genap. Kalau genap berarti dua, ada pasangan, ada suami istri, ini enggak, satu aja. Agama apa itu? Mau Nasrani, Kaharinya, Buddha, Islam, sama saja. Kalau baik itu pasti berkelahi, karena satu, ya sesuai kepada kita masing-masing. Karena keyakinan itu adalah apa namanya urusan kita dengan Tuhan. Maka itu sekali lagi, terima kasih untuk kembali. Berhapus. Izin ketua, tahan dulu yang misterius itu ketua. Izin ketua, tahan dulu yang misterius itu, karena Ibu Wakapolda juga ingin menanyakan sesuatu Pak Ketua. Untuk Pak Ketua. Ya. Yang misterius nanti dulu, Ibu Wakapolda menyerahkan sesuatu untuk Bapak Ketua Dewan Adat Dayak. Silakan Bapak Ketua menyerahkan sesuatu yang menjadi rahasia untuk Ibu Wakapolda. Buka. Tinggal sobek. Terbalik. Terbalik. Ada di belakangnya enggak? Datanya tuh. Ini ada maknanya, Bu. Batang garing ini apa namanya? Batang kehidupan. Jadi kata kita tidak dapat keputusan bagaimana air. Hanya kematian yang bisa sampai dengan keluarga ini. Untuk diketahui Pak, saya menetapkan dana Jakarta itu suami saya protes. Kenapa kok ornamennya Dayak semua gitu? Itulah karena saya sudah nggak tahu ya. Rumah saya di Jakarta saya ornamen. Pertama ya.
ada yang cukup penting dengan yang berikutnya.